Shalom, nama saya Andreas Nimantara, biasa dipanggil AL. Ya, hari ini saya mau menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada saya. Dimulai dari masa lalu saya. Dulu saya adalah orang yang terlibat dengan banyak sekali dosa. Dosa pertama saya itu dosa pornografi, dosa tentang merokok, dosa perjudian. Saya suka melawan orang tua saya suka minum minuman keras, dan saya juga suka clubbing. Pada saat itu hidup saya benar-benar gak membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya ngerasa saya menjadi orang yang sangat murtad. Sampai satu ketika saya pernah sekali kehabisan uang saya karena saya menghabiskan semuanya itu dalam judi. Dan saya harus hidup dengan uang 100.000 satu minggu. Dan itu benar-benar saya ngerasa hidup saya hancur pada saat itu. Dan saya nggak berani untuk minta uang tersebut kepada orang tua saya. Dan sampai akhirnya saya harus makan 1 hari sekali selama 1 minggu, dan hidup saya benar-benar hancur. Nggak hanya sampai di situ, dan saya juga setiap hari selalu membuka situs porno. Dan itu membuat hidup saya benar-benar nggak ada hadirat Tuhan dalam hidup saya. Dan saya ngerasa hidup saya ini sangat jauh dari Tuhan. Sampai satu ketika teman saya ngajak saya ke dalam satu KKR, di mana KKR tersebut namanya KKR yang terutama. Dan di situ adalah detik-detik di mana saya merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Dan ternyata dalam KKR tersebut saya benar-benar dijamah Tuhan pada saat itu. Pada saat KKR tersebut diceritakan tentang Raja Salomo yang ngomong tentang hidup yang sia-sia, yaitu pada waktu tersebut Raja Salomo benar-benar raja yang jatuh dalam dosa karena istrinya merayu dia untuk menyembah berhala. Dan saya ngerasa walaupun saya nggak ikutan menyembah berhala, tapi saya ngerasa hidup saya jauh dari Tuhan. Saya ditemplak dalam kisah tersebut. Dan akhirnya Ko Philip pada saat itu membagikan khotbah dengan sangat baik, dan saya diajak untuk maju dalam altar call. Pada saat saya maju altar call, saya menangis di depan, dan saya ngerasa saya mendapat jamahan Tuhan pada saat itu. Pada saat tersebut benar-benar detik yang berharga bagi saya. Karena kenapa? Ya Tuhan secara pribadi ngomong dalam hati saya, AL, mau sampai kapan lagi kamu seperti ini? Dan saat itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saat ini saya mau berubah dan saya mau hidup sungguh-sungguh dalam Engkau. Tapi nggak semudah itu untuk saya balik ke dalam dosa-dosa tersebut, karena dosa-dosa tersebut begitu mengikat saya. Sampai satu ketika saya berkomitmen seperti itu, minggu depannya saya jatuh kembali dalam dosa rokok, dalam dosa pornografi, kembali lagi karena pergaulan saya yang buruk membuat saya tidak bisa lepas dari lingkungan tersebut. Sampai satu ketika saya diajak untuk mengikuti Connect Group. Dalam ikut Connect Group tersebut, saya diajak oleh satu fasilitator saya, namanya Ko Hendrik. Ya dulu dia benar-benar orang yang mengajak saya dengan penuh antusias, sampai akhirnya saya luluh untuk datang ke dalam Connect Group tersebut. Dan akhirnya setiap hari saya dibagikan ayat-ayat yang membangun, dibagikan sharing-sharing firman yang membuat saya semakin kuat dalam Tuhan. Dan sampai satu ketika saya dibagikan satu ayat yang benar-benar mengubahkan satu hidup saya sampai sekarang, yaitu di Wahyu 3 ayat 15 yang berbunyi tentang, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin ataupun panas. Karena engkau tidak dingin ataupun panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, itu berkata dengan keras bahwa ya hidupku ini munafik. Hidupku sangat munafik. Ya, aku tidak dingin dan tidak panas. Aku ke gereja iya, tapi aku hidup kotor iya. Aku mungkin hari Minggu aku ke gereja, tapi hari-hari lainnya aku melakukan dosa-dosa yang sama, dan aku merasa aku tidak dingin dan tidak panas. Dan pada saat itu saya ditemplak. Kalau kamu mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hiduplah panas-panas sekalian atau dingin-dingin sekalian. Dan saat itu saya mengambil satu komitmen bahwa saya mau hidup benar sungguh-sungguh. Ketika saya mengambil komitmen seperti itu, saya rasa Tuhan menjamah hidup saya sekali lagi, dan Tuhan membuat saya jatuh cinta kepada dirinya sekali lagi. Dan sejak hari itu saya mengambil komitmen untuk melepaskan pergaulan-pergaulanku yang buruk, perlahan-lahan meninggalkan teman-temanku, perlahan-lahan meninggalkan dosa-dosa yang udah aku lakukan. Dan ya walaupun itu cukup sulit, tapi ya Tuhan membantu saya, teman-teman saya menopang saya, teman-teman Connect Group saya, teman-teman komunitas saya menopang saya untuk saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan sampai sekarang
Tuhan mempercayakan banyak hal. Ketika aku dalam connect group, ketika aku dalam hidup dalam Tuhan, ada satu kepuasan berbeda yang nggak bisa dunia berikan, yaitu sukacita, damai sejahtera, hidup penuh dengan kedamaian, dan banyak sekali hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Semakin hari saya semakin ditambah-tambahkan. Dari dahulu uang saya banyak yang habis, tapi Tuhan memberkati saya lewat studi saya. Dari studi saya yang waktu itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mengulang. Dan ketika saya bertobat, studi saya semakin baik. IPK saya naik menjadi 3 dan ya, keuangan saya juga diberkati. Saya diberikan pekerjaan yang baik oleh Tuhan. Dan semakin hari Tuhan semakin mengupgrade kapasitasku. Dan ya puji Tuhan, saat ini aku dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang penilik di Army of God Youth. Dan semakin hari, ya Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidupku. Ya aku juga sudah melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan, ya aku diperbolehkan untuk melayani di rumah Tuhan, yaitu sebagai singer. Dan puji Tuhan, saat ini aku ngerasa hidupku benar-benar penuh dengan sukacita. Ya, terima kasih untuk semua kepercayaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Ya, saya bersyukur saya kembali ke jalan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi dalam hidup saya untuk saya hidup sungguh-sungguh dalam Dia. Karena saya tahu ketika saya jauh dari Tuhan, ya hidup ini tanpa tujuan. Tidak ada arah tujuan yang jelas dalam hidup ini. Ya hidup ini yang satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, ya Tuhan banyak mengupgrade hidup saya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.